Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bisnis produk inovasi sapu vakum listrik. Yang beranggotakan saya sendiri, Kemas Muhammad Zain Al-Kafi sebagai Presiden Direktur. Selanjutnya ada Alvin Ardeni sebagai Sekretaris. Selanjutnya ada Muhammad Dio Eka Mahendra sebagai Production Manager. Selanjutnya ada Rama Yuga Wiwaha sebagai marketing manager, tapi di sini Rama Yuga Wiwaha sedang berhalangan, jadi tidak bisa mengikuti Zoom. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Muhammad Dio Eka Mahendra. Untuk Dio dipersilakan. Yang pertama untuk pengenalan produk. Nah, sapu vakum listrik ini produk inovasi yang dari sebelumnya sapu vakum yang tidak menggunakan listrik. Nah, kelebihan dari sapu vakum ini yaitu lebih maksimal membersihkan debu, tapi kekurangannya harus menggunakan listrik sehingga harus dicas dulu belum digunakan. Selanjutnya untuk aspek pasar. Yang pertama ada segmen pasar. Nah, sapu vakum listrik ini ditargetkan untuk pasar industri rumah dan juga untuk kantor. Nah, segmen pasar ini berpengaruh juga kepada nantinya bagaimana produk akan dipromosikan. Lalu ada keberlanjutan dan lingkungan. Nah, produk kami ini peduli akan lingkungan. Jadi produk kami ini menghasilkan sedikit emisi yang berdampak pada lingkungan. Lalu tren konsumen. Tren konsumen ini penting karena kita sebagai penjual sapu vakum harus mengetahui bagaimana tren konsumen di pasar sana. Lalu ada penetrasi pasar. Karena produk kebersihan ini merupakan produk yang banyak dijual, jadi kita harus melakukan penetrasi pasar. Yang lalu selanjutnya ada persaingan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, produk pembersih ini banyak pesaingnya, seperti vacuum cleaner pada umumnya, sapu biasa ataupun sapu vakum yang tidak menggunakan listrik. Jadi persaingan ini cukup ketat di pasar sapu vakum listrik ini. Yang lalu selanjutnya ada distribusi. Nah, salah satu aspek pentingnya ini adalah pemasaran produk vakum. Distribusi ini harus efisien. Jadi kita harus menjalin distribusi antara produsen, kita sebagai produsen dan juga kepada konsumen. Lalu selanjutnya laporan keuangan akan dijelaskan oleh Alvin Abden. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari slide sebelumnya pada Dio. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saya, Alvin Ardeni, menjelaskan tentang laporan keuangan. Di mana laporan keuangan yang pertama ini terdiri dari neraca. Dan neraca ini terdiri dari aset dan kewajiban dan ekuitas. Di mana aset yang dimiliki oleh perusahaan yang kita miliki, kasnya ini sebesar 10 juta, kemudian piutangnya sebesar 5 juta, persediaannya yang diperlukan adalah 7.500.000, kemudian peralatan yang diperlukannya adalah 20 juta, dan totalnya ini mencapai 42.500.000. Kemudian untuk kewajiban, atau ini kewajiban bisa dibilang utang lah, jangka pendek atau jangka panjang yang dibayar nantinya, di mana utang dagangnya ini sebesar 7.500.000, kemudian utang banknya ini sebesar 10 juta, kemudian modal yang diperlukan adalah 15 juta, sehingga yang di total ini mencapai 32.500.000. Next. Kemudian di sini juga menjelaskan laporan keuangan, akumulasi total pendapatan, dan ada total biaya operasional, di mana pendapatan penjualan sapunya ini selama sebulan ini mencapai 50 juta. Kemudian untuk pendapatan lain-lainnya atau pendapatan yang tak terduga itu mencapai 5 juta, sehingga ditotalkan ini menjadi 55 juta. Kemudian untuk biaya operasi. Nah, biaya operasi ini mencakup semua yang dibutuhkan dari perusahaan kita, di mana yang pertama itu ada bahan baku. Bahan bakunya ini sebesar 15 juta, kemudian tenaga kerja yang selama dikeluarkan sebulan ini sebesar 10 juta,
kemudian sewa gedung yang diperlukan selama sebulan ini adalah 5 juta, kemudian listrik dan air yang dibutuhkan selama sebulan itu 2.500.000, sehingga total biaya operasional yang diperlukan ini mencapai 32.500.000. Next. Setelah itu kan kita sudah mendapatkan rinciannya gitu. Maka kita hitung sebagai laba sebelum pajak, di mana laba sebelum pajaknya ini didapat dari pendapatan sebesar 55 juta dan biaya operasionalnya 32.500.000 yang dikurang jadi laba sebelum pajaknya ini sebesar 22.500.000. Next. Eh, untuk slide selanjutnya ini menjelaskan tentang laporan keuangan yang ada di arus kas, di mana arus kas ini terdiri dari beberapa kegiatan dan jumlah uang yang diperlukan, di mana penerimaan kas dan penjualannya ini sebesar 50 juta, kemudian pembayaran biaya operasional yang diperlukan selama sebulan ini 32.500.000, kemudian penerimaan kas dari pelunasan piutang ini sebesar 2.500.000. Kemudian pembayaran utang kepada pihak terkait yaitu bank sebesar 10 juta, terus kenaikan kas bersihnya mendapatkan 10 juta rupiah juga, kas awalnya menjadi 0, dan kas akhirnya jadi 10 juta rupiah. Next. Untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator yaitu Kemas. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari sini yaitu produk satu vakum listrik diinovasikan dengan memudahkan proses pemberihan karena penggunaan biasa masih sering meninggalkan debu walaupun ada sapu vakum tapi masih belum menggunakan listrik sehingga pengisapan debu belum maksimal. Sapu vakum listrik hadir untuk membuat proses menyapu lebih mudah untuk dilakukan dan lebih maksimal menghilangkan debu. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.